Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue pengen bahas sesuatu yang unik, karena gue baru baca juga researchnya, dan ada sebuah postingan gitu, yang bilang kalau misalnya cowok, misal lu nih cowok, terus lu baperan gitu, gampang tersinggung, terus sensitif, terus sering overthinking, itu ternyata ada masalah, bukan cuma masalah psikis, tapi juga ada kaitan dengan faktor-faktor biologis, teman-teman. Jadi mungkin aja lu kekurangan hormon yang namanya hormon testosteron. Di mana hormon testosteron ini kayak nama lainnya tuh kayak hormon kelaki-lakian gitu. Nah, ketika lu kekurangan hormon ini, bisa aja lu benar-benar jadi sensitif, mudah tersinggung, dan overthinking gitu. Dan itu sangat-sangat apa ya, memalukan ya sebenarnya kalau misalnya kita sebagai cowok ternyata punya sifat-sifat yang nggak cowok banget gitu. Nah, ternyata sifat itu emang sifat-sifat yang jauh banget dari hormon kelaki-lakian, hormon testosteron. Jadi hormon testosteron itu ibaratnya udah kayak dopaminnya pria lah gitu. Hal-hal yang kayak jantan banget gitu, hormon testosteron tuh. Jadi, nah sebenarnya ada beberapa dampak ya dari rendahnya hormon testosteron gitu. Jadi itu bisa merubah mood, terus bisa merubah kepercayaan diri lu, terus juga bisa mempengaruhi kestabilan emosi lo. Jadi kalau misalnya lu punya kadar testosteron yang rendah, itu bisa banget buat lu jadi ke pribadi yang nggak jauh banget lah gitu. Nah, oke, sekarang kita akan bahas, lu bisa tahu testosteron lu rendah atau enggak dari mana sih? Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah mood swing. Yang kedua, lu kurang yang pertama ya, lu bisa tahu dari mana sih lu punya kadar testosteron tuh yang rendah banget gitu. Yang pertama lu mudah capek, terus lu mood swing, terus lu juga kurang bergairah sama susah fokus, teman-teman. Nah, ciri-ciri fisiknya bisa terlihat dari otot yang kecil, lemak yang banyak, sama libido lu menurun. Nah, kalau misalnya lu punya salah satu atau bahkan semua ciri tadi, itu kemungkinan besar lu berpotensi punya kelainan atau punya kekurangan hormon testosteron. Nah, kenapa sih hormon testosteron kita ini bisa sangat turun atau rendah gitu? Yang pertama, kurang tidur. Bisa aja lu tidur kurang dari 7 sampai 8 jam, atau bahkan lu tidur 7 sampai 8 jam tapi di waktu yang tidak seharusnya gitu, kayak lu tidur 7-8 jam tadi jam 12 malam sampai jam 8 pagi, atau nyambung kayak lu tidur jam 12 bangun jam 4 terus nanti paginya langsung dulu tidur lagi, itu juga termasuk penyebab dari berkurangnya hormon testosteron, teman-teman. Terus pastinya pola hidup nggak sehat, bisa ngerokok, ngerokok juga bisa sangat mempengaruhi hormon, kurang olahraga, kurangnya aktivitas fisik, itu juga sangat mempengaruhi hormon testosteron lu. Terus mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, itu juga sangat mempengaruhi. Dan ini yang mungkin banyak kita nggak sadar terkait dengan kebiasaan kita yang menurunkan hormon testosteron kita. Memakan makanan ultra processed food, itu kayak udah bertebaran sehari-hari aja tuh di kita, kayak ya fried chicken, kayak ayam tepung, sosis, terus juga daging instan, makanan-makanan kaleng, yang mungkin di zaman sekarang dengan kesibukan yang luar biasa ini, pada akhirnya kita nggak punya pilihan gitu untuk memasak, untuk makan makanan sehat gitu. Yang akhirnya memaksa kita untuk makan makanan ultra processed food, dan itu sangat membahayakan banget. Itu sangat berefek banget buat hormon testosteron kita yang akhirnya mengurang. Akhirnya kita mood swing, sensitif, baperan, overthinking, dan itu nggak enak banget. Pengen gak sih lu selesai gitu dari overthinking lu, selesai dari cemasan lu, selesai dari baperan lu gitu? Ya cowok aja gitu, selain kayak cowok gitu. Ya mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk menaikkan lagi tuh hormon testosteron kita. Ada beberapa cara ya pastinya ya, kebalikan dari penyebab-penyebab tadi. Pertama, lu perlu buat jadwal olahraga rutin, entah itu pagi, minimal 15 menit gitu, tapi dilakukan setiap hari. Olahraga ringan ya, kayak push up, sit up yang standar, angkat beban, dan lain-lain itu bebas. Terus kita mulai juga perhatikan pola tidur kita, teman-teman. Pastikan untuk tidur 7 sampai 8 jam sehari dalam waktu yang circadian cycle kita ya, tidur maksimal jam 10, terus tidur selama 8 jam, kurangin stres, coba meditasi sama lebih produktif gitu. Kayak misalnya, gue buat video kayak gini juga sebenarnya untuk mengalihkan dari pikiran-pikiran yang nggak perlu gitu. Karena otak kita itu ada namanya apa ya? Gue lupa lagi. Ada namanya itu bukan ruminasi, ruminansi. Ruminansi itu otak kita akan cenderung berpikir negatif, dan pikiran negatif itu akan berulang terus-menerus gitu. Nah, untuk menghindari itu, ya kita produktif, kita melakukan seperti ini gitu. Jadi kita fokus di apa yang kita lakukan sekarang kan, kita nggak bengong gitu. Atau lu lakuin hobi lu lah, nonton. Nonton juga yang memotivasi lu untuk hidup lebih baik ya, bukan nonton-nonton yang sedih gitu. Nanti otak lu akan menangkap itu sebagai sinyal yang negatif yang akan terserap juga oleh tubuh lu, dan akan menginternalisasi negatif itu ke lu gitu. Terus juga asupan gizi. Lu perbanyak asupan protein, zinc, dan vitamin D. Jangan lupa berjemur. Berjemur tuh
ternyata sehat banget buat kesehatan mental kita, teman-teman. Ya ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D kan kita butuh pemecahnya ya untuk jadi vitamin D itu sendiri ya. Ya pemecahnya itu paling bagus ya dari matahari pagi sampai jam 12 ya. Menurut penelitian terbaru pas Covid ternyata yang bagus tuh jam 12, jam 11 sampai jam 12 siang itu ternyata. Oke, yang berikutnya adalah menghindari alkohol dan rokok. Karena ternyata alkohol dan rokok ini penyebab berkurangnya hormon testosteron. Untuk yang rokok, tolong berhentilah gitu. Udah banyak banget penelitian yang bilang rokok itu nggak bagus. Dan asap itu yang paru-paru kita itu tidak diciptakan untuk menyaring asap, ditambah lagi banyak zat lainnya gitu. Kalau misal lu sayang diri lu, lu sayang sama keluarga lu, karena keluarga lu nggak mau jadi efek negatif dari overthinking dan baperan lu, stop merokok dan kurangi alkohol. Oke, terakhir kesimpulannya adalah baper itu bukan sebagai sifat yang abadi, karakteristik yang abadi, bukan fitrahnya manusia baper dan overthinking, apalagi cowok. Tapi bisa kita maknai sebagai peringatan badan kita bahwa kita kekurangan hormon-hormon yang kita perlukan, terutama testosteron. Mungkin teman gue ngajak kita semua, terutama gue punya, untuk berubah menjadi lebih baik dengan merubah pola hidup kita. Mungkin cukup sekian video dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.